Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Anggur Baru dalam Kantong Lama. Kamu tidak bisa menuangkan anggur baru ke dalam kantong anggur yang lama. Yesus tidak mengatakan ini secara sembarangan. Dia sedang menegur sebuah sistem. Dalam Matius 9 ayat 17 dia berkata, "Tidak seorang pun menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong anggur yang lama. Jika demikian, kantong itu akan pecah. Anggurnya terbuang dan kantong itu pun hancur." Untuk memahaminya, kamu harus mengerti budayanya. Pada zaman kuno, anggur disimpan dalam kantong dari kulit binatang. Ketika anggur baru dituangkan, ia akan mulai berfermentasi, menghasilkan gas, dan mengembang. Kantong anggur yang baru bersifat lentur, ia bisa meregang mengikuti tekanan. Tetapi kantong anggur yang lama sudah pernah diregangkan menjadi kering dan mengeras. Ia kehilangan kemampuannya untuk mengembang. Jadi, jika kamu menuangkan anggur baru ke dalam kantong anggur yang lama, kantong itu akan pecah. Bukan karena anggurnya buruk, tetapi karena wadahnya tidak mampu menampung apa yang dituangkan. Sekarang dengarkan baik-baik. Yesus tidak hanya berbicara tentang anggur. Dia sedang menyingkapkan pola pikir. Anggur baru melambangkan apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Wahyu yang segar, pergerakan yang baru, ketaatan yang baru. Kata Yunani untuk anggur baru adalah neos, yang berarti baru dalam waktu, segar, baru saja dihasilkan. Tetapi kantong anggur melambangkan struktur, hati, dan pola pikir yang menampungnya. Dan disinilah menjadi menegur hati ya. Tuhan bisa saja sedang melakukan sesuatu yang baru, tetapi jika pikiranmu masih lama, kamu akan menolaknya. Bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kamu tidak mau diregangkan. Ini yang terjadi pada orang-orang Farisi. Yesus berdiri tepat di depan mereka, menyembuhkan, melepaskan, menyatakan kebenaran. Namun mereka menolak dia. Mengapa? Why? Karena mereka mencoba memasukkan anggur baru ke dalam sistem yang lama. Mereka lebih terikat pada tradisi daripada mengalami transformasi. Dan hal yang sama terjadi hari ini. Tuhan sedang berusaha meregangkan manusia, tetapi mereka ingin tetap nyaman. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, tetapi orang-orang terus kembali pada hal yang terasa familiar. Tuhan sedang ingin menumbuhkanmu, tetapi kamu terus berpegang pada kebiasaan lama, pola pikir lama, cara hidup lama. Lalu kamu bertanya-tanya mengapa semuanya terasa seperti berantakan. Itu tidak selalu serangan. Terkadang itu adalah luapan dalam wadah yang salah. Karena ketika Tuhan mencurahkan sesuatu yang baru ke dalam hidupmu, itu membutuhkan kapasitas yang baru, pola pikir yang baru, tingkat ketaatan yang baru, cara berpikir yang baru. Roma 12 ayat 2 berkata, "Berubahlah oleh pembaruan budimu." Kata pembaruan berasal dari bahasa Yunani, anakainosis, yang berarti renovasi total, pembaruan yang menjadikan sesuatu benar-benar berbeda. Bukan ditambal, bukan sekedar disesuaikan, tetapi diubahkan. Inilah kebenarannya. Sebagian dari kamu meminta anggur baru kepada Tuhan, tetapi menolak untuk menjadi kantong anggur yang baru. Kamu ingin berkat tanpa proses pemecahan. Kamu ingin kelimpahan tanpa peregangan. Tetapi Tuhan tidak akan mencurahkan sesuatu yang baru ke dalam hidup yang menolak untuk berubah. Karena apa yang Dia berikan kepadamu harus bisa kamu pertahankan. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukanlah apakah Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, tetapi apakah aku sudah menjadi wadah yang mampu menampungnya. Haleluya. Ya teman-teman, jadi let us meditate upon this ungkapan-ungkapan ini dari Yesus ya. Apakah kita sudah menjadi wadah yang bisa menampung hal-hal baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita ya, atau dalam gereja kita atau dalam lingkungan kita.
Ya, jadi jangan seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat yang walaupun Yesus sudah di depan mata pun tidak mengenalinya ya. Itu sangat sedih. Oke, so God bless you. Have a great Tuesday and I'll see you again tomorrow. Bye bye.